berangkat ke Tela dengan NIM 2331219. Saya Devi Sanati dengan NIM 2331116. Saya Rukia Titik Ramadhani dengan NIM 2331219. Dan kami di sini sebagai perwakilan kelompok 11 dan akan menampilkan tentang perencanaan prabicara pada anak dengan gangguan developmental language disorder atau DLD. Nah, di sini terdapat contoh kasus dengan anak developmental language disorder atau yang biasa dikenal sebagai DLD. Nama anaknya Rina, usianya 6 tahun, kondisinya ini sekarang adalah gangguan bahasa atau DLD. Gejala yang dimiliki Rina adalah Rina ini memiliki kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa, seperti memahami instruksi, mengidentifikasi objek, dan menyatakan pendapat. Nah, hal apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam perencanaan penanganan pada kasus Rina tersebut? Yang pertama adalah asesmen. Karena tanpa adanya asesmen, kita tidak dapat memberikan penilaian dan keputusan yang tepat. Nah, sambil dilakukannya asesmen, kita bisa juga melakukan pendekatan kepada anak. Tujuannya dibuatkan asesmen ini diantaranya untuk 1. Membuat diagnosis dengan profesional, 2. Memberikan prognosis, 3. Mengidentifikasi kebutuhan untuk rujukan ke profesional lain, 4. Menentukan kebutuhan treatment, 5. Menentukan frekuensi dan lama treatment berlangsung, dan 6. Membuat keputusan tentang struktur treatment seperti apakah sesi individu versus kelompok, atau treatment dengan atau tanpa pengasuh yang terlibat. Adapun asesmen yang dilakukan pada Rina meliputi pertama ada tes bahasa, yang ini menggunakan tes standar untuk menilai kemampuan bahasa Rina. Yang kedua ada observasi perilaku, ini untuk mengamati perilaku Rina dalam berbagai situasi. Dan yang ketiga wawancara dengan orang tua, mengumpulkan informasi tentang riwayat perkembangan Rina dan gejala-gejala yang dialaminya. Hasil asesmen yang menunjukkan bahwa Rina memiliki kesulitan dalam memahami dan menggunakan bahasa, termasuk kesulitan dalam memahami instruksi dan mengkomunikasikan keinginannya. Yang kedua, strategi target terapi. Adapun strategi target terapi yang digunakan pada kasus DLD ini ialah client specific, yang mana berfokus pada kebutuhan dan tujuan individu. Nah, target terapi ini disesuaikan pula dengan kemampuan dan kebutuhan klien. Klien spesifik ini ialah target terapi yang digunakan harus sering ditemukan sehari-hari oleh anak. Contohnya, barang-barang yang ia temukan sehari-hari, peralatan makan, atau hewan yang sering dijumpai sehari-hari oleh anak. Yang ketiga, goals, yang mana goals ini terdiri dari jangka panjang atau long term goals dan jangka pendek atau short term goals. Nah, jangka panjang atau long term goals ini merupakan mimpi besar yang menggambarkan gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai. Adapun tujuan jangka panjang pada kasus DLD ini ialah Rina dapat memahami dan menggunakan bahasa dengan efektif dalam berbagai situasi. Nah, yang kedua yaitu tujuan jangka pendek atau short term goals. Tujuan jangka pendek ini ialah tujuan yang lebih spesifik atau lebih kecil yang membantu menjabarkan mimpi besar atau tujuan jangka panjang tadi. Adapun tujuan jangka pendek pada kasus DLD ini ialah Rina dapat meningkatkan kemampuan bahasa reseptif dan bahasa ekspresif dengan memahami instruksi dan mampu mengkomunikasikan keinginannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Smart Connects. Yang pertama, spesifik. Rani dapat meningkatkan kemampuan memahami instruksi dan berkomunikasi keinginannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Yang kedua, measurable. Rani dalam memahami instruksi dan mengkomunikasikan keinginannya akan diukur dengan menggunakan skala penilaian yang sederhana. Yang ketiga, achievable. Target terapi ini dapat dicapai dengan menggunakan strategi terapi yang dapat dan dukungan dari orang tua. Yang keempat, relevan. Target terapi ini relevan dengan kebutuhan dan tujuan Rani. Yang kelima, team bonds. Target terapi ini akan dicapai dalam waktu 6 bulan. Goals attack. Target terapi yang dipilih adalah
meningkatkan kemampuan memahami instruksi Rani dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan bertahap. Struktur penanganan. Yang pertama ada jenis agen intervensi, yaitu agen intervensi yang akan dilakukan terapi pada Rina yang meliputi yang pertama ada terapi wicara yang akan melakukan terapi kepada Rina. Yang kedua ada orang tua yang akan memberi dukungan dan kekuatan kepada Rina dalam proses terapi. Yang ketiga ada guru yang akan memberikan dukungan dan penguatan kepada Rina dalam lingkungan sekolah. Baiklah, yang kedua ada konteks intervensi, yaitu terapi akan dilakukan di klinik dan di rumah Rina. Yang ketiga ada model pelayanan, model pemberi pelayanan. Terapi akan diberikan secara individu, yaitu fokus pada kebutuhan dan kemampuan Rina. Baik, penjelasan selanjutnya lesson plan, yang mana pertama adalah treatment goals. Pada treatment goals terdapat tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Pada tujuan jangka pendek, kami mengharapkan Rina dapat meningkatkan kemampuan memahami instruksi dan mengkomunikasikan keinginannya dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu untuk jangka panjang, Rina dapat memahami dan menggunakan bahasa dengan efektif dalam berbagai situasi. Lalu aktivitas tugas. Selama pemberian tugas, Rina akan melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti bermain dengan mainan dan menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan keinginannya. Material dan equipment yang digunakan berupa mainan, kartu gambar, dan peralatan lain yang digunakan untuk mendukung proses terapi. Lalu kami menggunakan prompts, yang mana terapi wicara akan memberikan bantuan dan penguatan kepada Rina dalam proses terapi, dan secara bertahap mengurangi bantuan tersebut. Dan yang terakhir, data collection. Terapis wicara akan mencatat performa Rina dalam proses terapi dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas terapi.